Kalian pernah mikir nggak sih, kenapa ada mobil-mobil tertentu di Indonesia yang kayaknya nggak mau mati? Nah, kali ini kita bakal bongkar habis rahasia engineering di balik 5 mobil paling bandel yang pernah ada di jalanan kita. Siap-siap, karena ini bakal seru banget. Pasti pada tahu kan, mobil-mobil yang kayaknya udah ada dari zaman kita kecil, sekarang masih aja seliweran di jalan, masih kuat nanjak, masih gagal lewat jalanan desa yang rusak. Ini bukan mobil tua biasa loh, ini tuh legenda hidup, bener-bener kayak punya nyawa abadi. Terus pertanyaannya, apa sih rahasianya? Apa cuma hoki aja? Atau jangan-jangan ada resep rahasia semacam formula engineering genius yang disembunyiin di bawah kap mesinnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita kenalan sama jagoan-jagoannya, kita harus samain persepsi dulu nih. Kata bandel di Indonesia itu artinya beda. Ini bukan cuma sekedar tahan banting, ini tuh standar engineering tingkat dewa, syarat mutlak buat bisa survive. Coba deh bayangin, jalanan kita ini udah kayak medan perang buat mobil. Panasnya tropis, kelembabannya tinggi, jalanannya hancur, belum lagi macet stop and go yang bikin mesin sengsara. Ditambah kualitas BBM yang kadang-kadang ya gitu deh. Cuma yang paling tangguh yang benar-benar bisa bertahan. Nah, jadi ini dia definisi bandel versi kita di sini, yaitu kemampuan sebuah mobil buat jalan di atas 300.000 km di kondisi paling parah sekalipun tanpa ada kerusakan fatal yang bikin mogok total. Jadi ini bukan soal tua atau muda ya, ini soal ketahanan yang absolut. Oke, sekarang saatnya kita kenalan sama para legenda. Dua yang pertama ini benar-benar monster, dibangun dari material paling dasar tapi juga paling kuat di dunia engineering, besi cor murni dan baja. Dan yang pertama, siapa lagi kalau bukan sang raja diesel, Isuzu Panther. Ketangguhannya ini bukan soal ngebut ya, sama sekali bukan. Rahasianya ada di jantungnya, mesin 4JA1. Mesin yang dari lahir emang cuma punya satu misi, hidup selamanya. Nah, ini dia rahasia utamanya. Coba lihat, mesin-mesin modern itu pakai timing belt dari karet yang bisa putus atau timing chain dari rantai yang bisa melar. Kalau Panther, beda. Dia pakai timing gear. Ini tuh gear baja tebel yang nyambung langsung. Risiko gagalnya bisa dibilang nol. Ini baru namanya engineering buat keabadian. Lanjut ke ikon nomor 2, legenda otomotif Indonesia, Toyota Kijang, khususnya yang kapsul. Kalau Panther senjatanya timing gear, Kijang ini punya benteng pertahanan sendiri, yaitu blok mesin 7K-nya yang dibuat dari besi cor. Benar-benar hampir mustahil dihancurin. Rahasianya itu ada di konsep fisika yang namanya thermal mass. Gampangnya gini, blok mesin besi yang tebal banget itu bisa nyerap panas dalam jumlah besar dan ngelepasinya pelan-pelan. Jadi pas mobil lain udah teriak-teriak kepanasan atau overheat, mesin Kijang ini santai aja, panasnya diserap dulu sama si blok besinya. Simpel kan? Tapi jenius banget. Oke. Dua jawara berikutnya ini punya filosofi yang beda lagi. Yang satu, pinter banget manfaatin hukum fisika buat jadi senjatanya. Satunya lagi, dirancang buat menua dengan anggun. Jadi dia nggak akan tiba-tiba rusak dan ninggalin kita di jalan. Siapa sih yang nggak kenal mobil sejuta umat? Duet Avanza dan Xenia generasi awal. Tapi kalian sadar nggak, kenapa mobil ini jadi raja tanjakan di daerah-daerah? Jawabannya bukan cuma soal harga murah loh, ada alasan fisika yang kuat banget di baliknya. Nah, ini penjelasannya. Waktu mobil nanjak, kan bebannya pindah ke belakang ya. Buat Avanza Xenia yang penggerak roda belakang atau RW, ini justru keuntungan. Ban belakangnya jadi makin napak ke aspal, gravitasi malah jadi temennya. Beda banget sama mobil FWD atau penggerak depan, yang bannya malah jadi enteng dan gampang selip. Simple, tapi ini yang bikin mereka jagoan tanjakan. Jagoan kita yang keempat adalah kuda pekerjanya para armada taksi, apalagi kalau bukan Toyota Vios atau versi Limonya. Mesin 1 NZFE yang ada di dalamnya itu sebuah masterpiece. Dirancang bukan supaya nggak bisa rusak sama sekali, tapi supaya kalaupun menua, prosesnya itu bisa ditebak. Ini yang tadi saya sebut menua dengan anggun. Jadi mesin ini nggak akan tiba-tiba mogok di tol, dia bakal ngasih tanda-tanda dulu. Awalnya mungkin ada rembesan oli dikit, terus nanti mulai keluar asap tipis. Tapi yang paling krusial, dia nggak akan ninggalin kamu di jalan. Selama olinya masih ada, dia bakal jalan terus. Bahkan sampai di atas 500.000 kilometer pun masih bisa diandalkan. Nah, juara terakhir kita, ini pendekatannya radikal. Beda total dari yang lain. Kalau yang lain bikin mobil sekuat tank biar tahan banting, Suzuki malah mikir sebaliknya. Gimana caranya menghilangkan semua potensi kerusakan dari awal? Caranya lewat kesederhanaan yang ekstrem.
Dan ini dia juaranya, keluarga besar Suzuki. Mulai dari Carry, Karimun Kotak, sampai APV. Kunci kemenangan mereka itu simplicity, kesederhanaan. Mereka jadi bandel luar biasa bukan karena teknologinya canggih, tapi justru karena nggak ada teknologi rumit di dalamnya. Lihat deh kejeniusan primitif mesin F10A di Carry atau Karimun Kotak. Nggak ada ECU, nggak ada sensor-sensor elektronik, pengapiannya murni mekanis, bensinnya disuplai karburator. Artinya apa? Ratusan potensi masalah yang bikin mobil modern pusing 7 keliling sama sekali nggak ada di sini. Ini mesin yang bisa dibenerin montir mana aja pakai obeng dan kunci pas. Eits, tapi tunggu dulu. Suzuki masih punya satu jurus rahasia lagi. Sebuah detail desain yang kelihatannya sepele di AVV, tapi bikin dia jadi pahlawan tanpa tanda jasa pas ketemu musuh bebuyutan mobil di kota besar. Apa itu? Banjir. Coba perhatikan deh. Para insinyur Suzuki itu pinter banget. Mereka taruh lubang isap udara atau intake-nya itu di posisi yang tinggi banget dekat firewall. Desainnya ini jadi mirip kayak snorkel di mobil-mobil off-road. Efeknya apa? APV jadi bisa nerabas genangan air yang lebih dalam yang mungkin udah bikin mobil lain minum air dan kena hydrolock. Tahu kan kerusakan fatal itu? Keren banget. Oke, kita udah lihat kehebatan engineering dari kelima mobil tadi. Tapi ternyata ada satu benang merah, satu faktor X yang nyambungin mereka semua. Inilah kunci sejati keabadian mereka. Dan ini dia jawabannya. Kekuatan terbesar mereka bukan cuma di mesin atau rangkanya, tapi pada ekosistem suku cadangnya. Ketersediaan spare part aftermarket yang melimpah ruah, harganya terjangkau, dan bisa ditemuin di bengkel manapun dari kota besar sampai pelosok desa. Jadi, sekuat-kuatnya mobil pasti ada saatnya butuh perbaikan, kan? Nah, kemampuan untuk dibenerin dengan gampang dan murah inilah yang mengubah status tangguh menjadi abadi. Jaringan purna jual ini yang jadi semennya. Ini jadi bikin kita mikir ya, nanti di zaman mobil listrik yang serba komputer dan canggih, kira-kira konsep bandel yang sejati ini, yang lahir dari kesederhanaan mekanis, masih akan ada nggak ya? Atau jangan-jangan kebandelan ini malah jadi sebuah kemewahan langka yang bakal kita kangenin? Coba deh direnungkan.